Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar. Suka di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non-Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tariqat Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun. Paten-patenan sesama Islam, bom-boman. Itu laula daf'ullahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Iya, bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Sekarang akan membandingkan kenapa sekolah Islam seringkali lebih buruk daripada sekolah Kristen. Bukan hanya terlihat penampakannya seperti itu, tetapi memang kalau kita lihat statistik, dia misalkan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu, sekolah-sekolah Kristen memang lebih baik secara prestasi dan akademik daripada sekolah-sekolah berbasis Islam. Kenapa sekolah Islam relatif lebih buruk dibandingkan sekolah Kristen? Nah, pernyataan Guru Gembul ini disampaikan berdasarkan fakta ya. Teman-teman, jadi berdasarkan statistik, fakta, realitas, pengalaman nyata. Pengalaman pribadinya Guru Gembul di lapangan, jadi ini bukan sekedar opini, sekedar imajinasi, sekedar asumsi tanpa bukti sama sekali bukan. Hal pertama yang membedakan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen itu dilihat dari latar belakang pemikiran diberdirikannya sekolah itu. Sekolah-sekolah Kristen itu awal mulanya didirikan dengan dua pikiran utama. Yang pertama adalah saya harus mencerdaskan kehidupan bangsa, saya harus membantu pemerintah untuk menciptakan kader-kader yang baik. Karena itu saya harus mempersiapkan persiapan yang sangat matang, keuangan yang sangat matang, donasi yang sangat matang, peraturan yang sangat matang, sistem yang sudah jelas, staf dan guru-guru yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, atau kalaupun mereka tidak mempersiapkan gurunya, mereka mempersiapkan kriterianya dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran seperti ini untuk menunjang tujuan yang kedua, yaitu bisnis. Jadi orang-orang Kristen itu berpikir bahwa sekolah itu bukan hanya untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk bisnis. Kenapa bisnis? Agar sekolah mereka itu bisa bertahan, agar sekolah mereka itu tidak menjadi mengemis uang pemerintah. Jadi mereka itu mandiri secara finansial. Karena itu mereka juga berpikir orientasi bisnis, mana yang akan dicapai, program-program apa yang dijadikan unggulan dan sebagainya. Jadi apakah sekolah Kristen itu bisnis? Iya, tetapi sebagai landasan untuk tujuan yang pertama tadi itu. Nah, ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah Islam. Maaf sekali lagi, bukan semuanya, tapi ini pengalaman pribadi saya. Kalau Baraya punya pandangan yang lain, ya silahkan saja. Saya juga pernah mendirikan sekolah Islam, dan apa yang ada di sana, pikiran-pikiran orang-orang Islam itu adalah kalau mau mendirikan sekolah, ini adalah tujuan yang baik, insya Allah sama Allah dibantu. Jadi sok aja kereyeh dulu, nanti sistemnya urusan nanti pendanaan mah nanti. Yang penting kalau kita sudah berjalan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan baik dan sebagainya, maka nanti rezeki pasti akan mengalir, gak akan mengkhianati kita. Rezeki mah gak akan kemana, udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pikiran-pikirannya itu seperti itu. Jadi masa depan, sistem itu urusan belakangan, urusan nanti. Yang penting dirikan aja dulu dengan penuh keikhlasan. Karena nanti pasti Allah akan bantu. Justru dengan pikiran seperti ini aja udah mengkhianati keikhlasan itu. Baraya gini, kalau ada orang yang ngomong misalnya, saya mah ikhlas, nah itu pasti nggak ikhlas. Dan seperti dilihat dari tujuannya, target mereka itu jangka pendek, mereka nggak pikir jangkau ke depan bagaimana, ya penting jangka pendek nanti kita bisa menghidupi. Karena itu ketika mereka cari guru misalkan, udah diceramahin sejak awal tentang ceramah bab keikhlasan. Jadi guru datang ngelamar, ya maaf ya ada sekolah ini mas seadanya segini, ya namanya juga sekolah itu kan berarti ngajar anak-anak, ini amal jariah, ilmunya disebarkan ke anak-anak. Jadi jangan dulu berpikir soal money oriented ya, jangan dulu mikirin soal gaji, soal uang, di sini mah apa adanya
aja, yang penting nanti di akhirat punya tabungan. Nah, jadi pikirannya itu menjual akhirat, menjual agama untuk dijadikan bumper kelemahan dan kesalahan. Dan karena itu, maka sekolah-sekolah Islam itu banyak yang masuk ke dalam lingkaran setan. Misal begini, karena guru dibayar seadanya, maka guru itu akan memberikan pelayanan pendidikan yang seadanya. Ya, biasa itu sudah hukum kemanusiaan ya. Karena si guru itu hanya memberikan layanan pendidikan seadanya, maka siswa-siswa pun belajar seadanya. Karena siswa belajar seadanya itu, maka kualitas lulusan mereka juga seadanya, ala kadarnya. Karena kualitas kelulusan siswa itu ala kadarnya, seadanya, maka image sekolah itu menjadi image sekolah seadanya atau bahkan kurang di mata masyarakat. Karena itu, siapapun yang masuk ke sana adalah siswa-siswa yang seadanya. Karena sekolah itu tidak diminati, biasa-biasa aja. Nggak bisa bikin saringan masuk, nggak bisa bikin apa, semacam itulah. Nah, karena image sekolahnya itu jelek, maka yang masuk ke situ juga adalah siswa-siswa dengan kadar yang seadanya. Karena siswa yang masuk ke sana kadarnya seadanya, karena dididik oleh orang tua yang seadanya, makanya memberikan SPP juga seadanya, kan begitu, nunggak dan lain-lain. Karena SPP-nya nunggak dan lain sebagainya, maka guru-guru dibayar murah. Begitu aja muter terus-terusan gitu. Ini Baraya, ini pengalaman pribadi saya ceritain. Dalam satu kesempatan, saya pernah mengajar sekolah Islam dan sekolah Kristen dalam 1 tahun pelajaran yang sama. Sekolah itu sama-sama besar, lapangannya juga sama-sama besar, siswanya juga sama-sama banyak, kurang lebih memiliki jumlah yang sama, jumlah siswa yang sama. Apa yang terjadi? Di satu tempat, di sekolah Islam itu, saya mengajar sekitar 26 jam dan saya dibayar 350.000. Diambil potongan ini itu buat uang batik, buat uang apa gitu ya, maka saya dapat sekitar 315.000 rupiah dalam 26 jam mengajar. Di sekolah Kristen saya mengajar hanya 8 jam mengajarnya, jadi 1 hari pun kurang, tetapi saya dibayarnya 1 juta lebih sedikit, dan itu masih ditambah bonus kalau saya mengajar dengan baik, kemudian saya bikin ini itu dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, saya mengajar di sekolah Kristen 1/3 dari sekolah Islam dalam durasi waktu, tetapi digaji 3 kali lipat. Padahal sekolahnya sama-sama besar. Kenapa seperti itu? Karena sekolah-sekolah Islam itu banyak yang berpikir money oriented. Jadi guru-guru dipres tapi gajinya kecil, sedangkan sekolah, yayasan apa dan sebagainya besar. Makanya kita juga bisa melihat perbedaan antara yayasan pendidikan Kristen dengan yayasan pendidikan Islam. Yayasan pendidikan Kristen itu sejak awal memang sudah sangat besar, sangat kuat. Makanya ketika mereka mendirikan sekolah, mereka siap untuk nombok 10 tahun sekalipun. Gak apa-apa saya ngegaji guru yang besar, kan banyak sekolah-sekolah Kristen yang siswanya masih sedikit tapi ngegaji gurunya tuh tetap besar sekali. Nombok, tapi mereka berani demi kualitas. Nah, sedangkan sekolah-sekolah pendidikan Islam itu biasanya sekolah kecil dan mendirikan sekolah karena untuk mencari nafkah gitu. Makanya mereka mempres guru dengan nominal yang sekecil-kecilnya, tapi yayasan-yayasannya mereka biasanya tumbuh dengan sangat pesat. Sedangkan sekolah-sekolah Islam itu justru sebaliknya. Walaupun Islam itu digadang-gadang sebagai agama yang sumuliah, tetapi orang-orang Islam dalam hal berpendidikan itu dikotomis, sekuler, memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan akhirat, memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan memisahkan dan pengetahuan duniawi, katanya seperti itu. Misal begini, matematika itu kan nggak bisa mengantarkan kita ke surga. Milih bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab lah. Nanti di surga itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja kamu ditendang dari surga karena nggak bisa ngerti bahasa Arab. Nah, jadi pikiran-pikiran bocil seperti itu tuh masih berkuasa di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi ketika masuk ke ranah pendidikan, jangan dulu fokus pada matematika, fisika sebelum dilandaskan pada ilmu akidah yang kuat. Nah, pikirannya itu seperti itu. Dan sekolah Islam menurut Guru Gembul ya, kebanyakan adalah memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Ngomongin surga. Katanya lebih penting belajar bahasa Arab ya, karena di surga nanti penduduknya berbahasa Arab. Ya, daripada belajar pelajaran lain, mendingan belajar bahasa Arab dulu. Karena surga itu bahasanya Arab. Nah, ini ajaran kayak gini kan ajaran dongeng ya teman-teman ya. Ajaran yang cuma berdasarkan halusinasi dan hayalan belaka. Dan kalau kita ingat surga teman-teman, surga versi dari beberapa oknum ulama-ulama itu, kebanyakan kan hanya surga hasil imajinasi, hasil hayalan belaka. Yang katanya Guru Gembul, itulah pikiran-pikiran bocil yang suka berhayal. Ya, misalnya teman-teman, kita ingat ya,
Surga versi Islam dari oknum ustadz-ustadz tertentu ya, ustadz-ustadz kadrun. Ya, kita ingat seperti ini. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan dilayani oleh siapa? Nggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun, itu masya Allah, cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia, mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basyara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang nggak seperti lamunan Anda. Dari akhwat. Ya, banyak kitab jelaskan masalah kenikmatan surga, salah satunya adalah bidadari, Ustaz. Dan setiap orang laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus untuk akhwat sendiri apa, Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih, Ustaz. Ini para pemerhati akhwat. Masya Allah. Jadi kita katakan bahwasanya yang ada dalilnya, laisa fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, nggak ada. Semua orang di surga, laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya nggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari, wallahu a'lam bishawab, ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Yang jelas tidak ada wanita yang bujangan, semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang laki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri di dunia, dari dunia, dan juga bidadari-bidadari. Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya. Tidak ada dalilnya seperti ini. Karena Allah, masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Allah tidak menjadikan hasrat wanita di sana ingin punya 10 lelaki. Tidak. Tapi cukup dia dengan suaminya yang ada di surga, maka dia akan merasa kebahagiaan. Jangan pikir juga nanti saya cemburu sama bidadari. Tidak. Rasa kecemburuan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Poin ketiga yang membedakan antara sekolah Kristen dengan sekolah Islam itu adalah sekolah-sekolah Kristen itu biasanya berpikir soal kinerja, berorientasi pada kualitas, dan dalam hal ini mereka menciptakan sebuah sistem. Ini sangat berbeda dengan apa yang ada dalam sekolah-sekolah Islam. Biasanya sekolah-sekolah Islam itu mengedepankan doktrin, kemudian romansa masa lalu, dan wacana-wacana. Saya akan jelaskan misalkan begini ya, waktu dulu saya ngajar di sekolah Kristen dan sekolah Islam, itu memang hawa-hawanya beda banget gitu. Sekolah Kristen, datangin, kumpulin, rapat. Apa yang mereka katakan? Teman-teman, di tahun 2030, mobil listrik itu sudah harus diwajibkan di Eropa. Di 2040, perjalanan keluar angkasa sudah menjadi massal. Itu bisnis yang sangat baik. Maka kita harus ciptakan pendidikan yang mengantisipasi masa depan itu. Kita bangun anak-anak kita untuk bisa bersaing di masa depan dengan orang-orang Eropa, orang-orang Cina terhadap teknologi-teknologi itu. Nah, mereka berpikirnya itu, masa depan kualitas. Orang-orang Islam sebaliknya, ketika belajar mereka mengajarkan, anak-anak, lihatlah di zaman dulu. Di zaman dulu ya, Al-Farabi sudah menciptakan musik. Sekarang kita kan bisa mendengar musik kayak gimana. Itu adalah hasil peradaban Islam. Lihat Ibnu Sina di masa lalu sudah bisa menciptakan buku obat-obatan yang masih dipakai oleh orang Eropa abad ke-18. Luar biasa kan? Lihat itu Borobudur itu dibangun sama Nabi Sulaiman. Jadi pikirannya itu masa lalu. Lihatlah Al-Kanuni menaklukkan Eropa, satu benua didominasi, dikuasai. Lihat betapa besarnya peradaban Islam di masa lalu.
Nah, kelihatan bahaya dari situ ya. Jadi karena melihatnya masa lalu saja, maka yang mereka kumandangkan itu adalah wacana-wacana. Misal begini, Islam itu adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kebersihan, di mana ada ajaran agama yang sampai detail ngomongin soal sikat gigi, kebersihan tubuh, kan nggak ada. Ya kalau memang kenyataannya begitu, kenapa itu sampah-sampah di kelas berserakan? Saya kan pernah itu saya kritik langsung di depan rektornya, ada universitas gitu ya, ngomongin soal bab toharoh dalam Islam, ngomongin bab toharoh itu kelas kotor gitu. Ngomongin bab bersih, tapi di situnya jadi cuman wacana, cuman membacot gitu, cuman ngahuntu, tapi realisasinya itu tidak ada. Ada sekolah hafidz Quran di gunung gitu ya, ngomong ke orang tua siswa, di sini kita mengajarkan hafidz Quran, menghafal Quran dan sebagainya, tapi disimpannya di gunung, sekolahnya itu di Gawir gitu. Jadi amdal saja mereka langgar, mungkin nyogok karena di gunung gitu. Tetapi walaupun mereka nyogok, kemudian bangunan-bangunannya juga bangunan yang kukuh gitu, tidak bisa resapan air, dan akhirnya akan menzolimi orang-orang yang ada di bawah, hutan-hutan yang awalnya banyak pohonnya digundulin untuk bikin sekolah itu. Dan udah kondisi seperti itu mereka ngomong, kita ini menjalankan syariat Islam, kita ini hafidz Quran dan sebagainya. Jadi ngomongnya memelihara Islam, tetapi realisasinya merusak daerah resapan air. Sedangkan orang sekolah-sekolah Kristen itu sebaliknya. Jadi ketika mereka memikirkan seperti ini, kemudian mewacanakan seperti ini, kemudian mereka merealisasikan di dunia nyata seperti itu, bahwa kita di masa depan akan seperti itu, maka kita harus mengantisipasinya. Kenapa? Kalau kita sudah bisa mengantisipasinya, maka kualitas anak-anak kita menjadi baik. Karena kualitas anak-anak kita menjadi baik, maka kita bisa memberikan kebaikan buat masyarakat. Memberikan kebaikan buat masyarakat itu adalah ibadah mereka dan direalisasikan. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran, Al-Azhar, dipatahin presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalannya pasti ke sana yuk. Ingin? Setornya apa?